Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa. Nah, ini merupakan PPT bahan ajar matematika PPT mengenai teorema Pythagoras. Baiklah, langsung saja kita lihat. Dulu SK dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi menggunakan teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Lalu ada pula kompetensi dasar, yaitu menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, lalu memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Oke, lanjut saja kita ke indikator. Nah, indikator menemukan teorema Pythagoras. Yang kedua, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Lalu nomor 3, menemukan kebalikan teorema Pythagoras. Oke, lanjut saja kita lihat materinya. Apa itu teorema Pythagoras? Teman-teman ada yang tahu apa itu teorema Pythagoras? Klik di sini. Teorema Pythagoras. Pernahkah teman-teman sekalian berada di dekat sebuah gedung pencakar langit, kayak gedung-gedung tinggi, yang tinggi itu? Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian makan es krim di dekat gedung, nah lalu di sana ada seseorang atau teman kalian lihat pemandangan di atas gedung. Nah, kira-kira berapa ya jarak kita dengan orang tersebut? Nah, itu jarak sisi miringnya dengan orang tersebut. Oke, penjelasan lebih lanjut. Oke, untuk mengetahui jarak kita dengan orang di atas gedung, bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Jadi yang menemukan sisi teorema Pythagoras itu ya Pythagoras sendiri ya namanya. Dan selanjutnya, jadi Pythagoras ini adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Jadi beliau merupakan bapak bilangan karena penemuannya di bidang matematika. Namun penemuannya yang paling terkenal itu yaitu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, dan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Nah, di sini ada segitiga ABC, segitiga siku-siku ABC. Jadi sisi tingginya B kuadrat ditambah, jadi rumus teorema Pythagoras B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Lanjut, menemukan teorema Pythagoras. Diketahui ya, jadi rumus ini kita lihat cara menentukan teorema Pythagorasnya. Jadi ada segitiga ABC. Jadi di situ ada A kuadrat. Ya, pertama kita gambar dulu segitiganya. Lalu kita lihat itu luas dari A kuadrat. Lalu ada luas persegi B kuadrat.
Lalu yang ungu luas persegi sama dengan C kuadrat. Nah, jadi kita mulai dengan separuh dari segitiga merah yang luasnya setengah alas kali tinggi. Lalu gerakan salah satu titik dari separuh persegi ke titik lainnya sehingga akan membentuk segitiga yang baru dengan luas yang sama. Jadi kita dari setengah segitiga dari B kuadrat ini lalu akan menghasilkan segitiga yang sama. Nah, lalu segitiga yang terbentuk diputar lagi dengan tidak mengubah luas daerahnya. Selanjutnya, sekarang kita udah membentuk segitiga, lalu sekarang sudah berbentuk segitiga baru yang luasnya tidak berubah. Nah, separuh segitiga merah. Nah, ingat ya, yang berwarna pink itu separuh dari segitiga merah. Oke. Jadi luasnya itu tidak berubah. Nah, bagian lain dari separuh segitiga merah mempunyai luas daerah yang sama dengan daerah segitiga berwarna pink. Nah, sehingga jika di segitiga pink itu dikopi dan diputar, maka diperoleh luas yang sama dengan luas segitiga merah. Jadi luas segitiga pink sama dengan luas segitiga luas persegi merah. Nah, sekarang ambil separuh dari segitiga hijau menggunakan cara seperti di atas. Jadi sama ya dengan caranya. Nah, diputar. Jadi segitiga hijau itu separuh dari persegi yang warna hijau. Jadi sama. Nah, dua segitiga yang terbentuk luasnya sama dengan luas persegi hijau. Telah ditunjukkan bahwa persegi merah dan hijau luas daerahnya jika digabungkan akan sama dengan luas persegi biru. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, jika tinggi gedung 10 meter dan jarak anak ke gedung adalah 5 meter, berapakah jarak pandang Al ke Ompi? Baiklah, mungkin itu saja latihannya. Jadi untuk jawabannya kalian tulis dulu di kertas. Nanti setelah kalian selesai, nanti baru jawabannya kita ulang kembali. Jadi kalian jawab dulu latihannya. Karena kalian sudah mempelajari, kalian jawab dulu latihan ini. Setelah diberikan batas waktu, kalian mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya kita akan bahas jawaban dari soal ini. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.